sudah ya. Oke, kuliahkan. Ya. Oke kawan-kawan yang di live chat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Babang Rudi ya, Rudi Yohanes, seorang sang debater. Ini mau dialog santai aja nih di Zoom MMCI. Konon katanya dia mau menginjili gitu ya. Dia ada beberapa muslim di sini akan mungkin bertanya dan Pak Rudi juga boleh bertanya. Silakan saling tanya jawab lah, diskusi. Monggo. Ya, ayo siapa yang mau bertanya silakan. Tapi yang tertib ya. Oke, yang kemarin itu kan saya mau nanya itu masalah ayat-ayat yang saya sampaikan itu nggak dijawab sama Putih Mena, sama ente juga, Ruth. Apa itu? Yang masalah pertama masalah Tuhan. Tuhan itu kan udah jelas sifat dan zatnya itu sifat itu nempel pada zat. Ingat, sifat nempel pada zat. Tanpa ada sifat, zat pasti ada. Tanpa ada zat, sifat hilang. Thank you. Ada Rudi, belum tentu ada pandai. Saya aja. Tapi setelah ada pandai, pasti ada Rudi. Misalnya gitu. Jadi menurut Gema, mana lebih tinggi sifat atau zat? Astagfirullah. Ini pertanyaan dari kemarin gitu aja. Sekarang gini Ruth ya. Ya penting dong. Saya potong dulu. Itu udah ada Ustadz Wafi, soalnya gimana? Mana boleh. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Dengan firman Tuhan. Ya, waalaikum. Wah, lagi nyetir ya. Janganlah aku tunggu berhenti di rumah lah. Nanti kena copyright. Ini masih di internet. Bukannya lagunya, suara. Ya wes, tak enteni. Ojo ke susu, tidak usah buru-buru karena lagi nyetir kan bahaya. Ya, kami mau diskusi tema apa sampean, Mas Rudi? Wah, bebas, monggo. Aku sang debater kok. Sang debater. Ya, lanjut. Oke, ini sudah ya. Awas innalillah setelah ini sang debater ini. Oke kawan-kawan yang di live chat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya jenengan sejauh ini apa yang tidak pernah didebatkan dalam masalah dua arah itu, tema apa kira-kira? Kalau yang sudah janganlah. Ya banyak lah. Kira-kira jenengan punya apa? Punya bahan apa yang belum pernah didebatkan? Ya, ayo siapa yang mau bertanya silakan. Oh, ada. Tapi gimana kalau kita bahas Oke, yang kemarin itu kan saya mau nanya itu masalah standar kitab suci yang saya sampaikan. Boleh, monggo. Ya, tak menteni ya 30 menit ya. Nama ente juga. Oke, Sun. Masalah ayo yang lain ganti. Tuhan Ustaz sudah lagi di perjalanan. Dan zatnya itu sifat itu nempel pada zat. Ya. Ingat, sifat nempel pada zat. Tanpa ada sifat, zat pasti ada. Tanpa ada zat, sifat hilang. Thank you. Lanjut. Ada Rudi, kita balik lagi. Ada pandai. Tapi sifat ada pandai, pasti ada Rudi. Al-Quran itu adalah sifat. Jadi menurut Gema, mana lebih tinggi sifat atau zat? Astaga, ini pertanyaan dari kemarin gitu aja. Sekarang gini Ruth ya. Ya penting dong. Saya potong dulu. Ya gimana? Lu berdiri sendiri, nggak butuh bantuan Anda, nggak butuh bantuan. Mana boleh. Sendiri. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Makanya tadi kamu kan bertanya mengenai sifat. Mana lebih tinggi sifat atau zat? Ya, janganlah aku tunggu. Sekarang batu sama keras duluan mana? Nanti kena sama batu sama keras. Ya, duluan batunya. Lagunya, suara. Nah, terus tak enteni. Ojo ke susu, tidak usah buru-buru karena lagi nyetir kan bahaya. Ya, kami mau diskusi tema apa? Diuji orang. Wah, bebas, monggo. Aku nggak ada interaksi sang debater kok. Yang nggak tahu. Nah, makanya aku bilang. Tuhan karena awas innalillah setelah ini sang debater ini. Tuhan. Oke, coba sebutkan salah satu sifat Tuhanmu. Aku ingin tahu apa. Wujud, ada, bako. Oke. Yang kedua, dua aja. Dua aja, wujud bako, udah selesai. Ya, itu aja. sekarang kalau tidak ada wujud, apakah dia Allah SWT? Yang kalau nggak ada artinya hilang dong. Artinya Mantap. hilang dong. Ya, berarti Tuhanmu sudah dua tunggal. Ya, kalau 20 berarti 20 tunggal. Rudi ini dipanggil sama keluarga
sebagai orang baik, orang jahat, orang licik, orang dermawan, orang bodoh, orang pintar. Ya. Emang rudinya ada berapa? Ya, rudinya ada 1. Kalau kurang 1 itu bukan rudi. Makanya aku itu 5 tunggal. Kalau 5 tadi kau sebutkan kan 5 tunggal. Kalau kurang 1 itu bukan aku. Jadi aku sangat tergantung dengan syarat-syarat yang kau berikan tadi 5 itu, baik, bodoh, licik dan itunya itu. Baik, dermawan, bodoh, licik. Ya, sabar, pokoknya itulah. Ya. Nah, sekarang Tuhanmu punya 99 nama, sebutkan 2. Ya udah tadi. Itu sifat, sekarang nama. Wujud bako. Itu sifat. Nah, nama itu kayak saya nih. Nama itu adalah Asmaul Husna, sifatullah, sifat Allah juga. Oke. Jadi Allah tuh memiliki nama termasuk dengan sifatnya disebutkan di situ, Ruth. You know? Oke. Jadi kalau misalnya hilang dari nama itu 99 nama, apakah dia masih dikatakan Allah SWT? Nggak mungkin hilang dong. Ini pertanyaan sekarang, perumpamaan. Sekarang gini loh, jika ada yang mengaku-ngaku Tuhan, tetapi kurang 1. Jauh, nggak nyambung. Seandainya, kalau saya bilang pasti nggak ada. Kalau Anda kan seandai. Anda itu kan mengarang. Kalau saya tidak mengarang. Pasti tidak ada. Nah, seandainya ada yang mengaku Tuhan, adalah Tuhan. Namanya cuma 98, kurang 1. Apakah itu Allah SWT? Bagaimana mau dibilang dia sebagai Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya wujudnya kambakonya nggak ada. Ya, di dunia ini ada berarti Allah SWT itu tergantung kepada 99 nama. Kalau 99 nama itu tidak ada, itu bukan Allah SWT. Itu Allah palsu, kan begitu. Pokoknya Tuhan saya itu sempurna. Ya, sekarang kesempurnaannya kita uji. Allahku, kamu mempunyai kalamullah, ya. Kalamullah. Ya, sekarang kalam itu makhluk apa Allah? Kalamullah itu adalah firman. Ya, firman itu berasal dari mana? Dari zatnya. Dari zatnya. Nah, sekarang dia makhluk apa Allah? Atau zat? Dia kholik, bukan makhluk. Ya, berarti itu adalah firman adalah bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Sudah, apa lagi? Itu predikat, Mas. Lo kok ketawa? Predikat, konsonan, ya kan? Apa lagi? Subjek, predikat, objek. Konsonan itu A, I, U, E, O. Ya, predikat subjek, predikat, objek. Objek itu Anda, subjek Siap. itu Tuhan. Siap. Nah, sekarang kamu bilang juga bahasa Indonesianya belepotan ya gimana? Enggak. Berarti ya, sekarang kalam itu siapa yang menciptakan? Subjeknya. Nah, sekarang mana lebih dahulu datang? Kalamullah atau zat? Ya zat lah. Ya udah, berarti kalamullah itu makhluk kan? Itu kan sifat, predikat. Loh, tadi katanya apa? Diciptakan. Gimana sih? Siapa sih? Coba ulang. Kapan kau bilang itu diciptakan? Oke. Siapa yang mengeluarkan kalamullah? Ingat-ingat ya omongannya. Jangan sampai ke printer-printer. Siapa yang mengeluarkan kalamullah? Yang mengeluarkan kalamullah sifat Allah. Predikat. Sifat Allah yang mengeluarkan kalamullah. Predikat. Ya, sifatnya yang mengeluarkannya. Ya. Predikat. Ya, predikatnya yang mengeluarkan kan? Iya, kerjanya. Kenapa? Kerjanya. Kerjanya yang mengeluarkan. Iya, Rudi. Berarti Allahnya, berarti subjek. Berarti sebentar. Berarti subjeknya tidak pernah berfirman, begitu? Ya Tuhan, benar-benar. Kok Tuhan? Kok kalau mulai dikeluarkan dari sifat Allah? Lucunya gini. Kalau ada anak SMP, SD ketawa dengar pembicaraan kayak gini. Ya, begini. Biar aja ketawa. Yang penting kamu lucu. Ini bukan sekarang kalamullah siapa yang mengeluarkan? Allah atau apanya? Kita sekarang mengeluarin, Mas. Salam malam lah. Wis, sudah datang siapa si Kores? Sudah minum ciu belum? Kenapa minum ciu? Ciu haram. Wah, harum. Nanti kau di neraka minum kemar.
Jangan kau katakan aram itu. Ya itulah minuman neraka berarti. Di neraka, di sorga, sorry. Di sorga kau minum khamar. Ya udah, di dunia masih haram. Sudah ngelem belum? Oh enggak, sudah minum apa namanya itu jahe belum? Lah kenapa sensi banget sih sama Kores? Aku nggak pernah sensi sama Kores kok. Aku kan bercanda-canda, Kores yang sensi sama sang debater. Ada. Ya kan? Yang 3 kali walk out dialog itu Lae ketika lawan Kores. Sama Bang Zuma sama saya aja walk out. Kemarin kapan dengan Gema? waktu Gema main itu sama nggak saya, tertib. Kami menjawab, mereka ketawa-ketawa menutupi malunya, nggak boleh gitu. Tutup malu dari mana? Loh, Kamu aja kalau kau kamu tidak kamu menutup tujuh malu, aja kau nulis akan kok. diam. Contoh kami, kalian bilang Pak kalimat-kalimat pedas, kami diam. Nah, begitu kami bicara, kalian bicara. Bro, kalimat pedas kami itu ada di kitab Anda. Loh, seharusnya ada kalimat- buka itu apa yang Kalimat kita kami sebutkan. rupanya nggak ada di kitabmu. Dan kami tidak pernah berbicara-bicara ketika kalian bicara. Nah, Memang nggak kalian ada di kitab saya, kamu tuh menyebutkan himar, keledai, nggak ada buat kami umat muslim. ya kami bilang kau keledai karena kau menjawab ketika kami Nggak bicara. ada himar. itu Kau bukan tidak manusia punya muslim, etika. tapi Game, sebentar game. Kau tidak punya etika, kau duduk dulu ke bangku sekolah. Kalau orang bicara, kau jangan bicara. Itu harus kau pahami. Lae lu Kita udah kan, kita kan masing-masing diberi waktu bicara. Ya ketika kau bicara, gunakan waktumu. Ketika kami bicara, kami gunakan waktu kami. emang saya ngomong waktu itu. Ngomong, balang ketawa-ketawa. Si Juma pun nimpali kayak mama-mama kalian dua. Mama-mama Enak bunting. aja. Enak, memang Waktu enak. Nyerodok aja enak. Loh, putar aja itu masih ada kok. Makanya Saya Ibu lagi Uti muter, protes, lagi kalian tuh dengerin. ribut. Ketawa-ketawa saya nih lagi Lain ngerti. Kalian live itu ya? kayak orang sakit jiwa. Di mana orang bicara, kalian bising kali. Wah, ketawa-ketawa, Lae ketawa-ketawa. lu belum live. Kenapa? Turunkan Belum dulu, live. turunkan dulu. Belum live aku. Oh, ya. Energinya, Sudah, ah. turunkan dulu energinya, turunkan. Belum. Oh lu udah live. Udah. Mana gua lihat. Lihat dulu. Bentar, biar energinya. Ya, Belum Kenapa selesai, Stat Wafi Bang. bilangnya 40 menit lagi? Kenapa? Kenapa Stat Wafi bilangnya 40 menit lagi? 30 menit. 40 Beliau lagi di menit. jalan. lagi Oh, jalan. oke. Selalu lah, geng. Ini masih Dia jemput- ngomong-ngomong dia ngomong-ngomong jemput apa? Adiknya. Beliau jemput adiknya katanya. Jadi kawan-kawan, sebentar dulu. Kita ini kan ingin mengedukasi orang. Kalau ada yang bicara, kita diam. Biar penilaian itu tersampaikan. Contoh lagi, waktu aku dengan Bu Uti, waktu itu si Celebes, Hendy Celebes atau siapa ya, dengan si Umi Dini. Ketika kami bicara, dia bicara juga. Aku nggak tahu. Ternyata orang bilang, Bang, di itunya, akan aku relay dari channel dia. Dia bicara terus katanya. Loh, aku nggak dengar. Iya, karena dimatikan mic-nya, Bang kan pakai Zoom. Di Zoom nggak kedengaran, tapi di apanya kedengaran. Nah, itu kayak gitu terus kalian nanti Di mana kedengeran? di channelnya si Celebes. Channel Celebes saya punya haknya dia. Kenapa kita yang sibuk? Orang kita waktu itu kemarin ada di JCC kok. Bukan sama kau, Dul. Kami Loh, pernah punya si siapa, Celebes. cuy? Si Celebes kan lagi debat dengan kami. Aku bilang, Celebes, aku bisa apa enggak re-upload? Oh bisa. Silakan Bang, dari punyaku. Oke, aku ambil punya dia ya. Nah, tentu punyaku didengar semua orang, penggemarku. Aku nggak tahu. Jadi ketika giliran kami berbicara, dia ngomong juga. Jadi tolonglah, biar kita enak berdiskusi. Nah, itu saya nggak tahu. Itu yang jelas yang saya tahu waktu itu ente mengeluarkan satu statement yang nggak ada di kitab kita. Tapi kita mengeluarkan satu statement sesuai dengan seluruhnya itu ada di kitab Anda. Gitu Statement loh. yang mana ada di kitab kalian? Tidak ada di kitab kalian. Keledai di mana ayat yang menunjukkan kami itu keledai? Keledai itu sudah tidak dalam kondisi kita berdebat lagi, kan di stop itu. Makanya kau perhatikan, itu akibat ulah kalian yang suka bicara-bicara ketika orang bicara. Cuma itu menangis-nangis waktu itu memang kenyataan Tuhan kamu itu jadi mayat dan mati. Ya, apa salah kita begitu?
Loh, kami lagi Anak kita bicara. aja mati. Mak kita Bro, aja mati, nangis-nangis. kalau Ini Tuhan kita mati, apalagi nggak sedih kalau banget. kita lagi bicara, kalian tidak boleh bicara. Ketika kalian bicara, kami tidak ada Bentar, bicara. Bang Zuma itu ngomong kayak gitu, itu waktu masa dia bicara loh. Lalu Mana ada masa dia bicara? enak aja. Itu Bro, Zuma itu nangis-nangis waktu lagi dia ngomong. ketika dia bicara, Itu main potong. inilah namanya aku bilang sama kau, ini Gema. orang yang nggak tahu kejadian itu. Gema, masih ada rekaman. Ketika kami bicara, si Juma dengan kau itu ketawa-ketawa. Jadi kita memalukan, ditonton banyak orang. Bentar tuh ada ini Yusuf mau bicara. Silakan Bos Yusuf. Ya, silakan. Raise hand nih. Yusuf ya. Minta co-host maksudnya. Yang di live comment sang debater jangan Yusuf, terguncang. Kores gak dialog sekarang. Yusuf, Santai aja Assalamualaikum. kalian. Tenanglah Pak Kores. Ditahan. Yusuf itu dia lagi raise hand itu Yusuf itu silakan Yusuf, Bos Yusuf. Satu lagi aku mau ngatakan sama kalian. Keunggulan kalian adalah kalian bebas bicara apa saja. Kami kan tidak ada lapor-lapor. Kalian punya Roh Kudus. Kalau kami bicara yang agak kasar, contohnya aku dengan si Kores kemarin Itu tuh kan ada yang saking raise hand jengkel. itu. Silakan Langsung yang dibilang, raise hand. ayo kita lapor polisi, kata si HMC. Kenapa HMC itu- polisi? Kenapa takut Roh Kudusnya? Yang raise hand itu Waduh. banyak itu. Ya ampun, Satu Silakan. baru resen tuh. Baru ntar Bukan saya aku ngasih. hostnya. Silakan. Kalian tidak boleh begitu. Kita harus saling menjaga dong. Silakan. Kalian yang enak raise hand menyuntil, itu. enak disuntil, Kasih. nangis. Loh ini kan dialog lah ya, jangan baperan. Lo yang baperan kalian kok si Julius HMC. Ada aku ngomong Goblok. Meki, Babi atau apa pesundal ada emang kan nggak ada. Kenapa? Arah Kenapa? tuh pura-pura bingung sekarang. Mana ada aku bingung. Kan kau yang menghina duluan. Kau Apa kata, yang aku hina? Apa yang aku hina? kau bilang Bapak di surga itu adalah Pagina. Karena kau bilang, Parah. Ini pelintir-pelintir. kok pelintir-pelintir karena keluar dari begini. Pagina kau bilang. Maka aku Loh, bilang, ya mana sama dong, ayatnya? vagina sama pohon kan sama jatuhnya. Beda. Mana ayatnya? Sama. Mana ayatnya mengatakan Yesus firman Dan- enggak? dari sebuah Pagina keluarlah Yesus suara. firman bukan. Akulah- memang ada ucapan akulah Tuhan ketika melahirkan. Yesus Tidak ada. firman bukan, gua tanya. Bro, Yesus itu Kok nggak dijawab? firman yang aku jawab kok. Yesus Nah, itu firman Yesus yang jadi firman daging. Yang keluar itu daging bukan firman. Nah, sekarang kalau keluarnya dari mana? Bro, kamu tahu Harusnya nggak firman nggak itu tahu nggak diomongin juga. daging? Bapaknya Ini gimana kan sih? live Ya. ya, ada cewek loh di LC itu loh. Tolonglah. Ayo, Ya. Kenapa? Tolong ada cewek di LC itu. Kalau kita Tahu ngomong tuh lahir duluan jangan dia. lah. Kok duluan kau memang keterlaluan mulut kau terus melapor-lapor ke polisi cengeng. Mana ada gua Ada laporan diskusi. Siapa lah. bilang Budi. si AMC itu Gua udah tuh menggiring-giring. Nunggu Makanya gua. kalian itu kalau kita berdiskusi kalau kayak si AMC masuk tendang saja. Orang kayak gitu cengeng, nggak boleh dibawa-bawa ke sini. Ya udah ke HMC aja meweknya, kenapa ke gua? Ah, memang kebiasaan kalian main lapor-lapor jadi tidak enak HMC itu diskusi. satu, nggak banyak. Ya, itu HMC aja perwakilan chat-chat kalian sana. di Kenapa sini. ke gua merengek-rengeknya? Aku nggak merengek sama kau. Baper banget Arab lah itu jadah. kalau dialog. Udah, damai lagi kita, lanjut sama yang lain. Lucu. Kalau aku damai terus kok aku. Selalu lagi. Bagus. Nah, itu ya, itulah kenapa Eh. aku sayang lae. Ya, aku juga sayang Kores. Alhamdulillah. Ya, Udahlah kirim beras, kirim apa. nanti di framing lagi. Kemarin aku bantu kalian yang minta sama aku kok, bukan aku. Terus di framing Kalian sama yang MC. kapan nyampe ke gua bantuan lain itu kapan? Bukan kau. Aku Ya bilang udah, berarti kalian bukan itu lebih kalian dari kalau begitu masuk bahasanya. kalian lebih dari satu. Contoh, Deddy Wijaya itu dia yang meminta sama aku, tentu ku kasih sudah. Pas Oh, pemberi, itu Dedi udah curhat, dia minta 5 juta, lain kasih 150, kurang. ya nggak masalah, penting ada ku kasih, namanya juga memberi. Gimana? Kemudian- Namanya dusta itu. Minta tolong 5 juta, kasih 150. Mana ada namanya dusta? Dusta Mana? lah. Dedi mintanya 5 juta. Iya tapi kan nggak ada, ku bilang oke deh, ku transfer 5 juta, nggak ada. Kau Ya kenapa lu perhatikan. transfer 150? Ini kan bohong ke publik jadinya. Itu bukan nolong Mana ada ku namanya. bilang 5 juta dia aku bantu. Tunggu dulu kau. Sesudah itu yang terjadi, dia minta yang kedua, aku kira dia itu sama si Zion itu orang yang sama. Karena aku nggak pernah lihat wajah
Zion si apa itu pernah sih tapi lupa aku ya. Tapi PP mereka itu sama-sama hitam. Salah aku salah kirim bukti. Jadi- mohon izin bicara. Ini jangan bahas yang kalian lain lah. Maksud saya kan kita kan mau diskusi. Iya, nggak usah ngomong itu lah. Nggak enak. Nanti aja kalau mau bahas itu. Iya. Jangan Bang Det, sebentar, Bang Det ambil lagi hostnya. Coba ambil lagi hostnya. Saya tadi bagikan ke host yang minta ke host and rest tadi. Silakan ambil lagi hostnya, terus balikin ke host ke saya. Silakan. Salah gua. Kok yang ini yang gua Jadi aneh-aneh aja, kita ini bersahabat. Tidak salah kita saling tolong menolong. Jangan langsung kalian seolah-olah si Julius itu hati-hati kalian loh. Hari ini kalian belum dimakan, nanti kalian dimakan. Udah, Sifat jangan orang-orang ngomong dari sana itu kayak dulu, gitu. Bro. Bukan waktunya ngomong ke situ. Ya kalau dimakan Ya, makan saya- balik lah, Lae. Kalau Ah. ada yang gigit balik lah, Lae. Gigit nangis protes jangan gitu lah. Mana ada aku nangis kalian yang protes-protes buat Lah ini acara. mengikuti ajaran Yesus. Yesus bilang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi ketika Ya. Yesus ditampar dia malah protes. Jangan diikutin yang kayak gitu lah. Tapi tidak ada yang bilang kasih mukamu, nggak ada. Pipi kan di muka. Pipi kan di muka. Pipi di muka beda. Gimana sih? Makanya kau tidak mengerti apa namanya itu bahasa Indonesia, belajar Antara dulu kau. gua yang tidak mengerti atau Yesus yang salah pilih kata. Sekarang ketika aku ngomong. tanya kau, Pilih aja mata di itu. muka. Mata Pilih di aja muka itu apa yang enggak? mana. Hidung di muka apa enggak? Hidung di muka. Ya sudah, makanya hidung itu bukan dibilang pipi. Goblok. Lu kok marah? Masa Yesus ditampar- bilangnya hidung masa atau ditampar pipi? di pantat? Ayo, Gimana? Mana ada Yesus bilang itu masa tampar di pantat. kirimu lalu kasih hidung kanan? Lu kan nggak begitu lah. Makanya jangan kasih muka, jangan kasih hidung. Intinya pipi jangan cuman intinya dua jangan kali. ikutin Yesus Cuman- ngomong kayak gitu, ujung-ujungnya protes ketika ditampar. Mana ada yang protes? Protes itu ketika ditampar. Enggak. Aduh, kacau. Jadi selalu lah, aku belum mau lah menghina kalian. Kalau aku menghina pasti nangis kalian. Tenanglah. Wah, masa? Enggak sih? percaya kau tanya siapa sang Masa? debater tahun 2008 sampai 4 kali kita 2011. berjumpa, 4 kali juga walk out lah, Ya, aku all out karena kalian nggak disiplin. Masih ingat Yang nggak DM kita walk dialog out terakhir? sama gue. Aku closing statement motong-motong lah, inget nggak? Bukan motong-motong, karena kau menggiring-giring motong-motong opini. Kalau closing statement itu jangan menciptakan masalah baru. Kita Memang sudah nggak selesai. menciptakan. Lah kau kan harusnya Lah, kau ya, jelaskan. baperan. Makanya aku bilang, baiknya closing statement itu 1 menit saja. Tujuannya apa? Udah paling Kita benar, mengucapkan udah paling terima benar itu kasih. Lae itu pensiun diganti anak Batak. Anak Batak lebih bagus sabarnya. Udah paling Kabarnya sang debater itu belum tergantikan. Enggak, Percaya anak Batak kau. udah paling cocok menyandang sang debater sekarang. Belum bisa dia itu. Enggak, udah kan. Kemarin aku dialog sama anak Batak terbukti dia. Dia santai terus sampai habis. Loh, Dia argumen, aku aku juga argumen. santai. Beresnya baikan. Kalian itu yang tidak santai. Nyalahinnya kami. Sudah berapa Yang kali marah-marah aku Lae debat. disalahin kami. Sebelum ini juga aku debat, tapi waktu itu nggak wall out ya si Celebet sama Umi. Itu juga bicara-bicara. Cobalah nanti debat. Kita tahan diri loh, menahan diri. Aku sudah mulai kupraktekkan, aku nggak mau bicara. Sepahit apapun itu harus kuterima. Kalian enggak, baru dibilang gini langsung. Hehehe, walk out. Hehehe, walk out. Wajar Apa dong. coba? Dia Sampai ujungnya begitu sendalnya terus, Lae. Utiwati Mena masih layak ketukar waktu dia kabur. Caci. Enggak lah. Itu hal yang wajar. Kalau sama si Kores kemarin aku kan karena takutnya kalian ini kan mewek-mewean suka lapor-lapor. Lae tuh Makanya di aku Islam bilang- tuh ya lah ya, kita tuh nggak boleh takut selain kepada Allah Azza wa Jalla. Alah, Pada kau sesama takut manusia sama nggak boleh gereja, takut. gereja dibangun Lah, kalian itu robohkan. Tuhan udah bertiga masih takut juga. Gereja dibangun kalian robohkan karena takut Nah, kalian. takut. Orang Takut, ibadah kayak begitu kalian takut. ganggu-ganggu. Kalau Takut. kalian tidak takut, bukalah biar kami bergereja buat Enggak, gereja. gerejanya rubut terus takut bikin gereja lagi. Enggak takut kami Ya buat. udah, Kalian dialog yang juga takut. begitu. Jangan takut dilapor karena punya Loh. Roh Kudus. Begini loh Kores. Apa? Kalau kalian dilapor 5 bulan, kalau kami dilapor 10 tahun. takut. Kok takut? Paham nggak kau maksudnya?
Antara Takut 5 10 dengan tahun 10. takut. Ya, yang kami pikirkan hukum di Indonesia itu selalu berpihak kepada kalian. Nah, takut ketika sebelah pihak takut. Sebentar, Apa tuh? sebentar. Aduh. Ini makanya saya bilang tadi jangan digas dulu lah, simpan energi dulu. Ini kan belum ini. Ini kalau udah dihabisin di awal sebentar nggak ada energinya ini. Saya ngomong santai aja lah. Oke, silakan. Sambil menunggu Takut. Ustadz Wabi. 10 tahun takut. Woi, kau udah diingatkan kau kan memang nggak ada otak kau. Kalau sudah Saya belum diingatkan jawab kau ya. soalnya. Kenapa Kalau lebih sudah- takut hukuman 10 tahun daripada Roh Kudus? Kalau sudah diingatkan, kau cobalah, rubahlah. Nggak usah terlalu egois. nggak kau. dijawab dulu dong. Aku itu kau bilang Lebih takut Kores. 10 tahun atau lebih takut Akulah- Roh Kudus? Kores, akulah Hmm. pendebat sepanjang masa di Indonesia yang paling berani. Tapi Aku kok kan takut sombong. sama 10 tahun? Saya nggak takut 10 Ya tahunnya. udah lanjut berarti. Yang saya takutkan itu Kores, hukum di Indonesia itu nggak berlaku untuk kalian, yang berlaku Oh untuk berarti kami. Roh Kudus di bawah hukum Roh Indonesia kalau begitu. Apa urusannya dengan Roh Kudus? Aturan takut. Roh Kudus, Roh Kudus untuk itu berbicara, hanya- ya enggak? Untuk bersikap. Roh Kudus itu membimbing kami dalam Nah, iman. Nah, Masa itu. dibimbing untuk mundur dari perang? Nah, itu bukan peperangan namanya Kores. Kami diajar untuk berhikmat, bukan menjadi bodoh. Masa mundur dari adu hikmat? Loh, itu nggak berhikmat namanya Kores. Ya, terus Kalau- ngapain lah di YouTube tuh begini. ngapain? Kores, kalau misalnya kau sudah punya anak nanti, apa lagi tuh? Ya Akhi Dedi. Kalau- Suaranya robot. Jangan gini. Kita fokus aja. Kalau kita mau diskusi. Kalau mau bahas itu lain waktu aja lah. Nah, Ini benar. ini lagi diskusi Akhi Dedi, kita lagi lihat. Kan keras Udah kau lebih kan. takut mana sang Betul debater lah kau ini? keledai, Sama keledai itu keras. Orang hukum udah 10 tahun diingatkan. atau sama Roh Kudus? Kalau Coba. diingatkan, ku ajari kok Kores ya. Kalau diingatkan, ya kita menerima. Kenapa kau keras? Aku aja yang orang luar menerima. Aku nggak keras, aku nanya, kenapa nggak dijawab-jawab? Aku sudah jawab. Takut Apa- mana? Hukum 10 tahun sama Roh Kudus, takut mana? Kami itu Kores disuruh berhikmat. Kau pahami? Nanti kau kalau sudah punya anak, sudah punya istri, cobalah. Aku lihat kau sehebat apa kau menghujat. Kalau Cobalah berani. ya buka fotokopian, nggak akan begini takutannya. Loh, mana pernah aku takut Kores? Kalau Lah itu aku 10 takut, tahun takut kalian itu hukumnya sebelah pihak. Ini kan ya itu yang kutakutkan. Itu akan takut berarti. bukan karena hukumannya aku takut, tapi yang kutakutkan negara ini tidak ada keadilannya terhadap hal-hal seperti ini. Takut sama Bagaimana- ketidakadilan atau takut sama Roh Kudus? Takut ketidakadilan. Bagaimana nanti? Waduh, Roh Kudus jangan dituhankan kalau begitu. Loh, bagaimana nanti saudara-saudaraku yang lain? Lah, kalian enak-enak. tidurnya Saudara-saudara yang lain nggak jadi kayak lain kok bikin YouTube aman mereka kayaknya. Siapa bilang aman? Cuman aku yang nampak wajah Kores. Iya maka dari itu kenapa nampak wajah? Jadinya Roh Kudus tidak bisa di. Karena Anda aku nggak takut Kores. Kan kembali Tadi lagi. takut 10 tahun takut ketidakadilan. Kan kembali Belajar banget takutnya lagi lah. pertanyaanmu. Kembali lagi pertanyaanmu Kores. Ya karena lah ya udah ketahuan tidak takut Roh Kudus tapi takut dengan ketidakadilan. Oh enggak, aku nggak pernah takut. Ya jelas Oh, ya, aku kalau takutnya gitu nggak usah ketidakadilan. dibahas. Kalau gitu nggak usah walk out. Loh, wajar kami walk out pertama. Itu tidak ada edukasi lagi Kores yang kau lakukan itu. Emosi. Oh, kalian yang emosi. Kalau aku nggak pernah emosi, selalu Yang walk diam. out siapa? Walk out itu bukan berarti emosi, tetapi melihat Lo sesuatu. emosi tuh udah nadanya tinggi banget, uratnya sampai Itu kelihatan melihat bitahi itu waktu itu. Itu membuat sesuatu yang tidak kondusif ya kita keluar. Ngapain Kores? Ya udah, berarti walk out kan? Jadi Ya Kores, udah. kalau kalian aku yakin sifat kalian kan sudah digariskan seperti keledai liar. Jadi Nah, kalian sifat memang lain begitu. digariskan menjadi mental korban. Ya nggak masalah. Ya Kau udah, kita lihatlah sama-sama nggak ada ISIS. masalah kalau gitu. Selalu mencari masalah udah dibilang jangan begitu. Oh, ada gini. Enggak, aku akan diem aja sekarang. Ini karena yang di live komennya lain udah marah-marah semua. Ya, Lai, Oh, nggak lanjut ada apa yang lain. marah. Udah Selalu kasihan lah, mereka, Kores. kasih kelonjotan semua mereka. Enggak, kami selalu aku bilang. Enggak, ini lihat tuh. Nah, Ini lain kami udah dibilang jam-jam gini, terus. Lai, lihat nih. Sudah kayak Siapa yang ibu-ibu. ngomongnya? Sang debater walk out aja soalnya Kores nggak ada mutunya dibilang gitu.
Tuh, Enggak Kores lah. gantung sabu katanya. Wih, ini sama donaturnya lah berapa nih dia ngasih? 50.000 sebulan. Iya. Siapa? Haha, haha, hahaha. Siapa? Itu hijau warnanya. Hijau mana? Hijau itu Itu berarti di live member. komen. Kalau hijau itu member Kores. Tidak perlu kalian iri lah. Oh, satu Kok lagi iri penyakit ada kalian. aku bilang, aku Suka kali bacain iri. Kores gantung sabu kok iri. Suka kali iri. Kenapa lah kalian ini, aku bingung sampai Kok sekarang. jadi iri? Iri, dikit-dikit bicara Rudi, bicara rumah anak terong. Kau masuk ke tempat si AMC, masuk kemana-mana. Wah, Bang shoot Rudi. buat gini. Bang Rudi mohon izin. Ya. Boleh saya yang bertanya? Boleh, Ya. ini bagus, silakan. Tapi Saya nggak ada jangan- hujat ya, kita slow-slow aja lah. Kita Eh, memberi edukasi kepada orang. Siap, Komandan. Ya, Oke, silakan. pertanyaan saya begini, Pak Bang Rudi. Bapak itu kan lebih berkuasa dari Yesus, sementara Yesus itu adalah Tuhan, kan gitu. Nah, bagaimana mungkin kita menuhankan Tuhan, sementara ada yang lebih berkuasa dari Tuhan yang kita tuhankan? Mohon dipaparkan. Silakan. Terima kasih. Oke, ku jelaskan. Untuk mengerti tentang Yesus, kita harus melihat konsep Yesus itu bagaimana. Pertama, zaman sebelum Yesus jadi daging namanya firman. Setelah Yesus di dalam dunia, firman menjadi daging. Dan setelah Yesus naik ke sorga, itu firman kembali kepada Bapa di sorga. Ya, itu ucapannya, Bapa lebih besar dari aku ketika Yesus masih di dalam bumi. Atau firman menjadi manusia, daging. Oke. Nah, sekarang firman Tuhan kami juga mengatakan, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia ini merujuk kepada firman. Tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tanpa Dia. Nah, sekarang aku tanya, kemudian Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang menghidupkan. Nah, roh Tuhan yang menghidupkan. Sekarang, Tuhan yang kami sembah itu, kalau dia tidak ada roh, maka dia batu. Batu yang dituhankan, karena dia nggak hidup. Kalau dia tidak punya firman, batu juga. Karena batu tidak pernah berfirman, dan tidak pernah didengar firmannya. Nah, sekarang Tuhan mencipta dengan firman. Mana lebih tinggi, firman atau Tuhan? Nah, sekarang Tuhan itu hidup karena ada roh. Mana lebih tinggi, roh apa Tuhan? Nah, itu pertanyaanmu tadi ketika Yesus di bumi. Setelah Yesus itu pada awalnya, Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, semuanya menyatu. Nggak ada lebih tinggi, lebih kuat, lebih besar, lebih kecil. Nggak ada. Jelas, silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi. Kan Yesus itu kan adalah firman itu sendiri ya. Firman itu sendiri. Sementara ketika Yesus di dunia, ya kan, ada yang lebih berkuasa dari Yesus. Artinya Yesus bukanlah yang maha kuasa karena ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Kemudian Yesus itu adalah firman itu sendiri. Nah, ketika Yesus di dunia, otomatis firman itu tidak bersama dengan Bapa di surga. Nah, pertanyaan saya, pada saat Yesus ada di dunia, nah otomatis pada saat itu Bapa tidak bisa menciptakan. Karena apa? Karena firman tidak berada pada Bapa. Nah, itu bagaimana itu? Ya, begini. Berarti kekuasaannya berkurang gitu. Begitulah Ya. poinnya. Begini penjelasannya. Kalau firman menjadi manusia bukan berarti Tuhan jadi bisu. Faktanya apa? Di Matius 3, ketika saat pembaptisan, Bapa masih berfirman ke dalam dunia. Yesus di dalam air, muncul Roh Kudus, maka keluar firman. Nah, kemudian Bapa tidak mencipta lagi. Karena penciptaan itu sudah selesai di Kejadian 1, ayatnya yang Kejadian 1 semuanya ya. Sudah selesai. Dan di Kejadian 2 itu manusia itu tidak diciptakan di dalam bumi, tetapi di sorga atau ditempatkan di Taman Eden. Nah, kalau dibilang dengan apa Tuhan menciptakan, tidak ada lagi. Semua sudah sangat amat sempurna katanya. Jadi semua sudah berjalan sesuai kehendak Tuhan. Silakan. Oke, berarti pada saat Yesus berada di dunia, Tuhan tidak menciptakan apa-apa. Betul ya? Ya. Oke, tapi perlu diingat di sini Bang Rudi, ada poin penting di sini bahwa pada saat itu walaupun Tuhan ataupun Bapa tidak menciptakan, di sini kekuasaannya dia itu berkurang loh, tidak sempurna kemahakuasaannya. Kenapa? Karena tidak ada firman bersama dirinya. Nah, itu bagaimana? Silakan.
Ya, kan sudah kujelaskan. Firman menjadi manusia bukan berarti Bapak itu bisu. Bapak itu masih bisa berfirman, buktinya ketika Yesus dibaptis. Karena ada firman keluar, ada burung merpati di atas itu. Nah, contoh, sekarang saya ini berbicara, apakah suara saya sudah tidak bisa berbicara ke orang lain lagi? Masih bisa. Silakan. Berarti ada berapa firman, Bang Rudi? Ya. Di Yesus ada firman, di Bapa juga ada firman. Berarti ada banyak firman ini. Ya. Taurat termasuk firman itu. Tunggu dulu. Nah, kan kayak gini lah. Cobalah kalian tunjukkan bahwa orang Muslim itu elegan. Sama dengan aku berusaha menunjukkan orang Kristen itu elegan. Kalau ditanya, aku jawab. Kalau dia bicara, aku diam aja tadi. Begitu dengan silakan, baru aku bicara. Ya, aku jawab. Ketika Bapak di sorga itu berfirman, Bapak punya berapa firman? Ya banyak firman lah. Namanya Tuhan suka-suka hati dia. Contoh, saya saja manusia. Saya sedang bicara ini sekarang kepada kalian. Apakah suara saya nggak bisa saya bagi ke tempat lain? Bisa. Ya, jadi itu hal yang gampang lah sama Tuhan. Silakan. Baik. Berarti ada banyak firman ya. Kalau ada banyak firman, mau tidak mau berarti ada banyak Tuhan ini. Silakan. Oke, aku jawab. Berarti ada banyak firman ya. Ya. Kalau kita lihat Alkitab itu 32.000 30.000 sekian firman yang diucapkan. Apakah Tuhan ada 32.000? Tidak. Tetapi itu keluar senantiasa, keluar ya. Nah, kalau dalam kasus Yesus, Bapak kan untuk yang firman sudah menjadi daging itu, sekali lagi dia berfirman, itulah ketika dibaptis. Setelah itu kan nggak ada lagi. Semua apa yang diucapkan Yesus itulah firman. Apa yang diucapkan Yesus itulah firman. Dalam artian, aku gampangkan ya, aku buat sesederhana mungkin. Bapa berfirman melalui manusia. Dan manusia itu mengatakan, mengakui akulah Tuhan. Ya, begitu. Maka disitulah kita kadang tidak terima. Kalau Tuhan berbicara melalui tiang awan, tiang api, semua orang menerima. Ya Tuhan, ketika Musa ya, kan tiang awan, tiang api. Musa tidak pernah mengatakan, ya tiang awan, ya tiang api, enggak. Tetapi bilang, ya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri dalam manusia, orang enggak terima. Nah, kalau dalam kitab kalian, maaf dulu ya, itu surah 28:30. Dari sebatang pohon keluar suara. Akulah Allah pencipta langit dan bumi. Andai kata dari manusia keluar suara seperti itu, kita nggak akan percaya. Wajar. Silakan. Oke, kalau memang betul seperti itu, kalau memang Yesus itu adalah firman itu sendiri, Bang Rudi, Yesus menerima firman. Suara robot. Halo, sorry. Sekarang gimana? Sekarang robot, tes. Bang Dedi, robot. Aduh. Ya, ini Sekarang. ini aja. Ini ada rasen dari Profesor Asumsi. Bisa ya di ini? Surat ini. Terima kasih Bang Rudi. Terima kasih Dedi atas kesopananmu. Inilah cerminan Islam yang sesungguhnya Islam. Terima kasih. Selamat malam. Ya, silakan ini dilanjut aja sambil menunggu Ustadz Wapi. Ini Profesor Asumsi dari tadi nih, resen. Capek, kasihan. Silakan Profesor Asumsi. Silakan Pak Ada Suret. yang mau ditanyakan sama Bang Rudi. Ya, silakan. Profesor Asumsi. Nah, lanjut yang lain, silakan. Yang penting satu-satu. Ya, terima kasih Sang Hamba. Selamat malam, Bang Rudi Sang Debater. Salam kenal. Malam. Siap, Sang Hamba. Saya boleh bertanya ya? Boleh. Sang Debater ya? Soalnya ini sudah malang melintang, namanya membahana kemana-mana. Saya jadi pingin sekali mengajukan pertanyaan. Silakan. Begini, Bang Rudi. Dalam Islam itu orang Islam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta, termasuk menciptakan alam semesta dan menciptakan sosok manusia yang sangat luar biasa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan manusia
dengan proses terlahir dari seorang perawan. Setelah itu dalam kehidupannya melakukan banyak mukjizat, gitu kan, banyak mukjizat sehingga mendapat gelar kalimatullah ternama dunia dan akhirat. Manusia ini loh, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Pencipta, menciptakan manusia bisa dengan segala cara. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Tuhan yang diimani oleh Bang Rudi yang katanya juga Maha Kuasa pernah menciptakan manusia seperti Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam? Oke, Silakan, sudah. Bang Rudi. Oke. Ya. Terima kasih. Saya hanya bicara kalau dari bilang silakan ya. Nah, Ya, makasih. bahwa Tuhan kami tidak pernah menciptakan manusia seperti Isa alaihissalam. Kenapa tidak pernah? Karena di dalam Injil kami tidak terdapat hal seperti itu. Yang ada adalah firman menjadi manusia. Jadi Yesus itu tidak dicipta tetapi firman yang menjadi manusia. Atau kalau bahasa kampungannya terjadi perubahan aja. Ya, tidak dicipta. Kalau diciptakan ada asal usulnya. Dari misalnya dari tanah kayak Adam. Maka kalau kamu bilang Tuhanmu Maha Pencipta, sebenarnya saya juga ragu. Kenapa saya ragu? Karena Tuhanmu pun tidak mengerti dan tidak pernah memberitahu si Hawa tercipta dari apa. Bahkan yang lebih hebat itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bisa menjelaskan dari tulang rusuk sebelah kanan bagian belakang. Ya, saya nggak tahu itu di mana dapatnya Ibnu Katsir. Apakah dari buku mimpi atau dari buku apapun, nggak tahu ya. Kalau itu yang bisa aku jelaskan, Tuhan kami tidak pernah bisa menciptakan seperti Nabi Isa. Silakan. Oh, jadi Bang Rudi mengakui ya Ibnu Katsir itu hebat ya. Ya. Nah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan manusia seperti Ibnu Katsir yang bisa menjelaskan bagaimana itu Siti Hawa diciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang Bang Rudi pun akui itu kehebatan manusianya. Terima kasih, kiranya cukup sekian pertanyaan dari saya. Silakan lanjut oleh yang lain. Siap, silakan. Jangan dulu. Ini aduh yang lain silakan. Al, mungkin ada pertanyaan Al. Monitor Al. Halo Al. Yang lain siapa yang mau nanya-nanya sama Bang Rudi sambil nunggu ini? Nunggu apa Ustadz Wapi? Silakan yang lain. Oh, aku pancing dulu apa kaliannya rangsang dulu. Saya teringat tadi pertanyaan siapa tadi ya? Dia mengatakan siapa tadi lupa aku namanya, sang hamba. Ya, bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan Prof asumsi Bang Rudi. Oh, Prof asumsi tadi. Iya, Prof asumsi ya. Kusangka Ingat-ingat tuh sampai akhir zaman. Kusangka sang hamba tadi yang bicara, bukan? Prof asumsi, ingat-ingat. Bukan yang bertanya tadi, yang bertanya. Saya Prof asumsi. Oke, ya. Prof asumsi atau Mas Suret. Prof asumsi kan. Prof asumsi, jangan pakai Mas Suret, lain lagi itu nanti. Itu bukan satu orang dua natur, itu memang dua orang yang dua natur gitu. Oke, siap. Ya, saya memang salut melihat Allah SWT bisa mengizinkan Maryam memiliki anak tanpa suami. Tetapi uniknya Allah SWT tidak bisa punya anak tanpa istri. Kapan lo melihat lah? Hah? Lo melihat Allah kapan? Enggak pernah lah. Terus tadi katanya kok melihat? Maksudnya kalimat bahasa Indonesia. Kau ini oke lah, saya salut mendengar gitu aja lah. Atau salut membaca. Ya, saya salut membaca bahwa Allah SWT bisa memberikan kepada Maryam melahirkan tanpa suami. Tetapi Allah sendiri berkata dia tidak bisa punya anak kalau tidak ada istri. Itu aja mau saya tambahkan sih. Oh begitu ya. Ya itulah karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pemberi. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pemberi lah gitu.
Jadi ketika Lairudi tadi membaca bahwa Allah itu bisa memberikan seorang anak manusia yang luar biasa lewat seorang perawan tanpa harus bersuami, tanpa harus berhubungan dengan lelaki manapun, gitu kan. Itulah Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Berkehendak. Jadi begitu dia berkehendak, semudah itulah manusia tercipta. Bahkan kalau Allah berkehendak bikin manusia dari triplek, bisa. Bikin manusia dari kerikil pun bisa kalau Allah berkehendak. Itulah Allah Subhanahu wa taala lain. Jadi ketika ada manusia-manusia yang diciptakan mungkin dari bahan baku yang lain karena kehendak Allah, ya tidak perlu aneh kita, dan tidak perlu itu dianggap sebagai suatu hal yang wah ini luar biasa dan patut dipertuhankan. Itulah kenapa umat muslim tidak pernah mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun ada sebagian besar manusia juga menganggap itu wow gitu. Padahal enggak wow gitu. Biasa-biasa aja. Ya, saya tambahin dikit ya, Prof. Asumsi. Saking hebatnya Siap. Allah ya, saking hebatnya Allah, Om Rudi. Allah bisa menciptakan Paulus tanpa orang tua loh. Oke. Saya jadi tertarik kalau memikirkan Allah SWT ini dari di dalam Bible ada yang setara Allah SWT, yakni Melkisedek, bahwa dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Melkisedek. Silakan. Apakah Melkisedek pernah menciptakan manusia seperti Nabi Isa alaihissalam, terlahir dari seorang perawan, begitu lahir menciptakan banyak mukjizat, ternama dunia dan akhirat, diberi gelar kalimatullah? Apakah Melkisedek pernah menciptakan hal semacam itu? Oke, terima kasih. Saya jawab. Saya sudah baca banyak Al-Quran. Tidak satupun orang yang pernah dibangkitkan oleh Allah SWT. Tidak ada. Memang dikatakan bahwa Nabi Isa membangkitkan orang mati. Tetapi saya baca Al-Quran sampai kepala saya botak sebelah dan kiri dan kanan. Saya juga tidak menemukan siapa nama orang yang dibangkitkan atau di mana ceritanya. Jadi kalau hanya pengakuan, saya pun bisa mengaku saya pencipta langit dan bumi. Maaf saja. Silakan. Ya silakan saja lah. Kalau misalnya mau bikin pengakuan semacam itu, silakan saja. Dan kenyataannya orang yang lain tuduh tadi membangkitkan dan tidak jelas siapa yang dibangkitkan, itu pun ternyata menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia